Halo guys, balik lagi ke 19 Detik Channel. Kali ini, Mimin 19 Detik hadir kembali untuk menceritakan alur cerita film yang cukup keren buat kalian. Film ini berjudul Pandora. Pandora merupakan film yang disutradarai oleh Park Joon-woo. Film ini diperankan oleh diantaranya Kim Nam-gil, Kim Joo-hyun, Mong Jeon-hae, dan juga Kim Yong-ae. Film ini menceritakan tentang hidup Kang Jae-hyuk, seorang mekanik yang bekerja di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Kang Jae-hyuk tinggal bersama ibu, kakak ipar, dan juga keponakannya setelah ayah dan kakak laki-lakinya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di pembangkit listrik nuklir tersebut. Hidupnya berjalan seperti biasa. Bersama dengan sang pacar, Yeon-jo, ia menjalani harinya sebagai pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun seperti biasa guys, sebelum masuk videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film dari 19 Detik. Jae-hyuk yang diperankan oleh Kim Nam-gil. Dia adalah seorang pemuda yang sangat malas. Setiap harinya, dia selalu bangun kesiangan. Dan tak heran kalau ibunya selalu marah-marah. Sama kayak Mimin. Dia juga mempunyai pacar bernama Yeonju, yang juga suka ngomel-ngomel karena kemalasannya dan kebandelannya. Jae-hyuk memiliki 4 orang sahabat yang juga merupakan rekan kerjanya. Mereka berlima bekerja di sebuah reaktor nuklir terbesar di Korea yang lokasinya tak jauh dari desa tempat mereka tinggal. Sebenarnya Jae-hyuk tak begitu menyukai pekerjaannya karena profesi tersebut telah merenggut nyawa ayahnya dan juga kakaknya. Singkat cerita, Jae-hyuk pergi bekerja di pembangkit listrik tersebut. Suasananya tampak biasa. Di sisi lain, pembangkit listrik tersebut diklaim menjadi pembangkit listrik tercanggih milik Korea. Selain itu, pembangkit listrik tersebut diklaim memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi dibandingkan pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya. Di sisi lain, manajer pekerja pembangkit listrik tersebut bernama Byung-suk menyampaikan kekhawatirannya mengenai kondisi tempatnya bekerja yang belum siap dioperasikan. Namun perusahaan serta pemerintahan di sana tetap memaksakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik tersebut. Singkat cerita, Jae-hyuk sedang merayu ibunya agar diizinkan bekerja di luar negeri karena sudah tidak betah bekerja di pembangkit listrik nuklir tersebut. Ibunya menolaknya. Ia pun dimarahin habis-habisan. Dia akhirnya pergi ke kamarnya untuk tidur bersama keponakannya. Saat tengah malam pun tiba, terlihat ribuan tikus keluar dari sarangnya menuju laut, seolah-olah menandakan bahwa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Keesokan harinya, Jae-hyuk dan teman-temannya kembali bekerja. Namun rasa kesal karena tidak diizinkan oleh ibunya semalam, hal ini membuatnya bermalas-malasan di tempat kerjanya. Di sisi lain, So Janim menuju ke kantor pusat perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut untuk memberitahukan bahwa mesin pembangkit dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan tiba-tiba terjadi gempa 6,1 skala Richter yang mengguncang wilayah sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Terlihat wilayah tersebut porak-poranda akibat gempa, termasuk juga warung makan milik Jae-hyuk dan ibunya yang juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Untungnya, keluarganya selamat dari peristiwa gempa tersebut. Di sisi lain, So Jamin menuju ke kantor pusat pembangkit listrik tersebut. Di sini,
So Jamin harus dihadapkan dengan masalah kerusakan yang cukup serius pada pembangkit listrik. Di sana terjadi kebocoran sistem pendingin reaktor nuklir. Hal ini menjadi sangat berbahaya bagi warga Korea. So Jamin kemudian meminta rekan-rekannya untuk mengeluarkan tanda peringatan bahaya demi menyelamatkan warga dan mengevakuasinya dari wilayah tersebut. Namun So Jamin ditentang oleh pimpinan perusahaan pembangkit listrik tersebut karena menurutnya ini bukan kali pertama peristiwa ini terjadi dan tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian, para pekerja dikirim ke dalam untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di pembangkit listrik tersebut. Upaya memperbaiki kerusakan tersebut mengalami kegagalan. Tiba-tiba, beberapa sistem pipa pendingin jebol dan melukai beberapa pekerja di dalamnya. Tidak hanya itu, imbas dari kerusakan tersebut juga mengenai kebocoran radiasi yang sangat membahayakan bagi mereka. Kemudian Jae-hyuk dan teman-temannya keluar untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Jae-hyuk kemudian melihat pekerja yang sedang memperbaiki kebocoran dibawa keluar karena besar kemungkinan telah terkena radiasi. Seketika itu, Jae-hyuk langsung mengingat apa yang terjadi pada ayahnya serta kakaknya yang meninggal akibat kerusakan yang sama. Kabar tersebut sampai kepada pemerintah Korea. Setelah berdiskusi bersama kabinetnya, Presiden memutuskan untuk mengemisi radiasi ke udara dengan cara membuka ventilasi yang ada di pembangkit listrik tersebut. Presiden pun menugaskan para menteri agar segera mengevakuasi warga di wilayah tersebut agar tidak terkena radiasi. Jae-hyuk dan teman-temannya kemudian mengetahui akan imbas kerusakan tersebut. Akhirnya, mereka berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Namun mereka menemui masalah pada pintu otomatis yang masih tertutup, sehingga jalan keluar terblokir. Di sisi lain, tekanan pada proyektor telah melebihi batas dan sewaktu-waktu bisa meledak. So Jamin kemudian memerintahkan stafnya untuk membuka ventilasi darurat. Kemudian dikirimlah seseorang untuk membuka pintu ventilasi secara manual. Kembali pada sosok Jae-hyuk, dia berhasil membuka pintu darurat tersebut, sementara ventilasi juga berhasil dibuka. Namun semua sudah terlambat karena suhu yang terus naik dan tidak terkendali. Maka ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut memporak-porandakan wilayah pembangkit listrik hingga melukai beberapa pekerja. Kuatnya ledakan juga terdengar oleh para warga yang sedang dievakuasi, termasuk juga keluarga Jae-hyuk dan Yeon-soo. Karena merasa khawatir, kemudian Yeon-soo bergegas menuju tempat pembangkit listrik tersebut. Beruntung bagi Jae-hyuk yang selamat dari ledakan. Dia kemudian mencoba menolong beberapa rekannya yang terluka dan tertimpa reruntuhan bangunan. Terlihat, So Jamin juga menyelamatkan para pekerja yang masih di dalam. Beberapa saat kemudian, tim medis pun tiba di lokasi setelah Jae-hyuk berhasil mengeluarkan beberapa teman-temannya. Dia kemudian meminta agar tim penyelamat untuk masuk menyelamatkan mereka yang masih ada di dalam. Namun tim penyelamat tidak mau ambil resiko karena tingkat radiasi nuklir tersebut begitu sangat tinggi. Di tengah perdebatan antara Jae-hyuk dan tim penyelamat, Yeon-soo kemudian datang dan berniat mengajak Jae-hyuk pergi dari tempat pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Namun Jae-hyuk menolaknya karena ingin menyelamatkan beberapa rekan kerjanya yang masih terjebak di dalam. Dia kemudian menyuruh Yeon-soo untuk pergi lebih dahulu. Dengan bujukan So Jang-min, kemudian tim penyelamat bersedia untuk masuk menyelamatkan para pekerja yang masih terjebak di dalam. So Jang-min juga memerintahkan untuk menyemprotkan air pada reaktor nuklir melalui lubang bekas ledakan. Dengan begitu, radiasi dapat diminimalisir. Cerita kemudian beralih pada Yeon-soo yang telah mengetahui
keberadaan pembangkit listrik tersebut, kemudian memberitahu pada keluarga Jae-hyuk dan juga kepada para warga agar mereka harus pergi sejauh mungkin agar tidak terkena radiasi. Hal tersebut membuat ibu dari Jae-hyuk semakin khawatir dengan keadaan anaknya yang masih ada di sana. Shin kemudian beralih pada Jae-hyuk yang terus berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya tanpa memikirkan keadaannya. Jae-hyuk berniat untuk kembali ke sana dan membantu mereka yang masih terjebak di dalam. Ketika akan masuk kembali, tubuh Jae-hyuk tiba-tiba roboh. Dia pun akhirnya pingsan. Dia lalu dibawa ke tenda darurat yang disediakan para medis. Di sisi lain, para pemadam kebakaran kehabisan stok air dan harus mengisi ulang untuk menurunkan radiasi. Menurut So Jang-min, itu hanya akan membuang waktu mereka. So Jang-min menyuruh para pemadam kebakaran untuk menggunakan air laut karena posisi pembangkit listrik tersebut terletak di pinggir pantai. Namun pemimpin perusahaan tidak mengizinkannya. Para pemadam menyemprot dengan air laut. Karena jika reaktor nuklir terkena air laut, mereka akan rusak dan tidak berguna. Perusahaan ini disinyalir tidak ingin mengalami kerugian yang cukup besar. Singkat cerita, saat pagi pun tiba, tapi reaktor nuklir belum bisa ditaklukkan. Korban radiasi pun terus bertambah banyak yang didominasi oleh tim penyelamat yang terkena radiasi. Berita tentang ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut awalnya ditutup-tutupi oleh pemerintah. Namun, berita tersebut tersebar melalui media. Sontak saja, hal ini membuat kepanikan bukan hanya warga Korea, namun juga dunia internasional yang dikhawatirkan radiasi tersebut akan menyebar luas ke berbagai negara. Di sisi lain, Presiden Korea Selatan merasa putus asa dan hampir menyerah karena hampir tidak ada jalan keluar untuk mengatasinya. Namun kemudian dengan dukungan istrinya, akhirnya Presiden bangkit kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan juga karena tak ingin melihat negaranya hancur. Kemudian Presiden memulai menghubungi pimpinan tim penyelamat untuk menangani insiden tersebut. Kebetulan sekali So Jang-min sedang ada di lokasi tersebut dan menyampaikan kondisi dan keadaan di sekitar pembangkit listrik yang begitu kacau. Presiden kemudian mengambil alih penanganan permasalahan tersebut dan mengizinkan para pemadam kebakaran untuk mengambil air laut untuk kemudian disemprotkan pada reaktor nuklir agar radiasi dapat diantisipasi. Tim penyelamat kemudian memulai instruksi Presiden. Akhirnya, reaktor nuklir dapat dilumpuhkan. Satu permasalahan selesai. Kemudian, mereka menemukan masalah baru, yaitu terjadi kebocoran di tangki tempat menyimpan cairan pendingin nuklir. Yang harus mengantisipasinya, harus ada beberapa orang yang harus menambalnya agar cairan pendingin tidak habis. Karena jika habis, maka reaktor nuklir akan meledak yang dapat meluluh lantakan seluruh wilayah Korea. Kemudian Presiden mengumumkan berita darurat tersebut dan membutuhkan tim untuk bersedia masuk ke dalam pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Jae-hyuk yang mendengar hal itu kesal karena peristiwa tersebut adalah kesalahan dan kelalaian dari pemerintah, namun rakyat yang harus membereskannya. Namun di sisi lain, Jae-hyuk mencoba berpikir jernih karena paling tidak dengan cara itu akan menyelamatkan keluarganya dari ancaman radiasi nuklir. Jae-hyuk dan teman-temannya kemudian menjadi sukarelawan untuk misi berbahaya ini. Sebelum berangkat, Jae-hyuk menelpon pacarnya dan memberitahu tentang hal tersebut dan berjanji akan kembali pada Yeonsu. Yeonsu pun tak lantas memberitahukan kepada ibu Jae-hyuk karena tak mau membuatnya khawatir. Jae-hyuk dan teman-temannya kemudian berangkat menuju pembangkit listrik tenaga nuklir tempat kerjanya untuk menjalankan misi berbahaya. Dalam perjalanan tersebut,
mereka melewati pemukiman yang tak lain adalah tempat tinggal Jae-hyuk, Yeon-su, dan juga teman-temannya. Seketika Jae-hyuk membayangkan ketika masa kecilnya yang sangat menyenangkan bersama Yeon-su dan teman-temannya, yang tidak lain adalah anak-anak yang ada di awal film tadi guys. Singkat cerita, Jae-hyuk sampai pada tempat penyimpanan tangki cair pendingin nuklir tersebut. Mereka harus bergantian menambal, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Cairan pendingin masih tetap bocor. Di tengah keputusasaan, So Jang-min memerintahkan agar para relawan yang masuk untuk keluar dan kembali pada keluarga mereka masing-masing. Namun Jae-hyuk mengusulkan untuk meledakkan tangki cairan tersebut. Dengan begitu, nuklir akan kembali terendam, namun harus memblok satu pintu agar cairan tidak keluar. Karena waktu yang cukup singkat, maka perakitan bahan peledak dan pemblokiran pintu harus dilakukan secara bersamaan. Kemudian, Jae-hyuk menawarkan dirinya untuk merakit bahan peledak. Dengan kata lain, Jae-hyuk akan mati bersama ledakan yang akan dibuatnya. Singkat cerita, satu persatu bahan peledak sudah dipasang dan siap untuk diledakkan. Jae-hyuk kemudian tertunduk lemas dan dia menangis karena dia tahu dia akan mati beberapa saat kemudian. Jae-hyuk kemudian mengajukan permintaan khusus kepada So Jang-min dan juga presiden agar menghubungi keluarganya. Dan dia juga meminta agar pesan yang dia buat untuk keluarganya disiarkan secara langsung di TV. Jae-hyuk kemudian pun menyampaikan beberapa pesan untuk keluarga tercintanya dan juga untuk kekasihnya. Di scene ini, Mimin tak tega dan tak kuasa menahan air mata guys. Setelah itu, Jae-hyuk meledakkan bahan peledak yang dia buat. Dan dia pun akhirnya mati terkena ledakan. Dan film pun berakhir guys. Bagaimana guys, filmnya cukup keren kan? Dan cukup menguras air mata. Endingnya ngena banget lah pokoknya. Buat kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video dari 19 detik selanjutnya. See you next time.